Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. An-nadhi'an li darajati bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa qadri barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana min ladihim ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفضل صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى سروج الحقي صالح بن عمر دارت ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى شريف النبي نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wal arsyu wal kursiyyu summal qalamu wal katibuna lawhu kullun hikamu la lihtiyajin wa bihal imanu yajib alaika ayyuhal insanu. Arsy, kursi, kemudian kolam, terus malaikat pencatat lauhil mahfud, maka semuanya itu diciptakan oleh Allah mengandung hikmah. Bukan karena adanya sedikit pun kebutuhan bagi Allah. Wajib engkau mengimani keberadaan semua itu, wahai sekalian manusia. Artinya kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengimani keberadaan adanya arsy, adanya kursi, adanya kolam, adanya lauhil mahfud, dan adanya katibun, malaikat pencatat. Apa sih arsy itu? Arsy itu jisim, jirim yang tercipta dari cahaya, yang kita nggak diperintah membayangkan
bagaimana kondisinya arsy. Arsy itu sesuatu makhluk yang paling besar di antara semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang adanya arsy itu di atas langit yang ke-7, di puncak, sebagai sesuatu yang paling besar. Keadaannya sebagaimana kubah yang menutupi seluruh alam semesta. Jadi kalau kita mau mau membuat gambaran ya seperti apa? Kubah, atau seperti payung, atau joglo, apa sih namanya, yang di bawahnya itu dinaungi seluruh alam semesta. Apa gunanya arsy untuk kita kalau begitu, kalau Allah nggak ada kebutuhan untuk bikin arsy? Allah bikin arsy itu bukan untuk tempat duduknya Allah, disebut singgasana, tapi maknanya bukan sebagai tempat untuk Allah duduk. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang mujassimah yang menjisimkan Allah, bahwa langit itu arsy itu ya sebagaimana tempat duduknya Allah. Kalau Allah bikin arsy nggak didudukin, ngapain bikin? Sia-sia dong Allah bikin. Padahal arsy itu ada hikmah lain yang luar biasa, yang banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka arsy itu bergetar, bergoyang. Nah, untuk apa? Arsy tidak akan mau berhenti bergoyang sebelum orang yang mengucapkan itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada faedahnya. Artinya begitu banyak hikmah yang Allah ciptakan dari tiap-tiap makhluk yang ada di jagat raya ini. Itu bukan faedahnya untuk Allah, bukan. Allah nggak punya faedah apapun, nggak mendapat faedah apapun dari segala yang Allah ciptakan. Karena Allah itu ghaniyul mutlak. Allah zat yang maha kaya secara mutlak, yang tidak ada sedikit pun kebutuhan bagi Allah kepada segala sesuatu. Jadi arsy adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, bukan dari beton, bukan gedung pencakar langit, bukan. Tapi Allah menciptakan arsy itu dari cahaya. Yang dikatakan bahwa arsy itu memiliki 4 tiang. Ini kayak apa dong? Kayak apa jadinya? Ya, kayak pendopo tadi. 4 tiang, atasnya gede, yang setiap tiangnya itu dipikul oleh malaikat. Jadi arsy itu dipikul oleh 4 malaikat. Enggak, mikulnya bagaimana? Itu bukan urusan ente. Ya, artinya kalau kita mau lihat gambaran seorang raja naik singgasana, yang ketika dia mau jalan singgasananya dipikul, diangkut oleh para punggawa-punggawanya. Itu gambaran dunianya begitu gitu loh. Dia ada sebuah singgasana yang dipikul oleh malaikat. Nah, kalau bagi pemahamannya orang-orang mujassimah, Allahnya duduk di atas singgasana. Kalau Allah menggenggam dunia, jadi Allah menggenggam dunia di atas Allah, tangannya Allah. Allahnya duduk di atas singgasana, singgasananya diangkat oleh malaikat. Jadi malaikat mengangkat singgasana, mengangkat Allah, mengangkat dunia. Itu kekuatan malaikat dong kalau begitu.
Allah-Allahnya diangkat oleh malaikat. Itu gambarannya Mujassimah. Karena bagi mereka tadi bedanya Allah dengan makhluk itu ya harus beda ukuran, harus beda jenis. Kalau dikatakan Allah itu berdiri sendiri, nggak butuh arah, nggak butuh tempat, nggak butuh waktu, nggak butuh ruang, itu mah nggak ada barangnya kata mereka. Masa Allah nggak ada barangnya? Kalau ada barangnya ya akan ada tempatnya. Nih pendapatnya, ada arahnya. Lah, yang beda dengan kita yaitu ini paham-paham orang-orang Mujassimah. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan dohirnya ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak sampai pada paham yang seperti itu. Karena ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat yang perlu ditakwil dan ada ayat yang nggak perlu ditakwil. Jadi nggak semua ayat Quran dianggap ayat-ayat yang dohir semua. Ada ayat yang perlu kita takwil. Arsy memiliki 4 tiang penyangga yang dipikul oleh 4 malaikat, dan nanti di hari kiamat Arsy akan dipikul oleh 8 malaikat. Itu yang harus kita imani. Arsy diciptakan dari cahaya. Begitu pula kursi adalah jisim yang agung yang diciptakan dari cahaya, yang berada tepat di bawah arsy dan di atas langit yang ke-7 juga. Apa kursi itu? Arsy apa? Bedanya apa? Kursi itu dalam satu riwayat mengatakan kursi itu pijakan kaki. Kalau raja duduk di singgasana, kakinya nggak ngelembrek di bawah, itu enggak gitu loh. Ada tempat kakinya gitu loh maksudnya. Nah, tempat kakinya itu namanya kursi gitu loh. Jadi bukan kursinya sebagai tempat duduknya, bukan, kursi tempat kakinya, pijakan kaki. Singgasana sebagai tempat duduk. Ini gambarannya begitu. Tapi itu semua tidak diciptakan oleh Allah sebagaimana seorang raja menciptakan itu untuk ditempati, enggak. Allah menjadikan itu sebagai simbol saja, bahwa jagat ini ada rajanya, jagat ini ada penguasanya, jagat ini ada pemiliknya, ada pengaturnya gitu. Allah menjadikan itu semua bukan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Jadi arsy, kursi itu semuanya menaungi alam semesta ini. Kemudian kolam. Apa itu kolam? Kolam itu pena. Itu juga jisim yang agung, yang besar, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Yang akan tercatat di situ sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi hingga kelak pada hari kiamat. Lauhil Mahfuz apa? Lauh itu juga papan yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai tempat letaknya tulisan. Maka tulisan yang ditulis oleh pena itu, kolam itu nanti akan ditulis di lauh. Lauh ini juga dari cahaya. Coba. Gambarannya apa coba?
Gambarannya apa? Hah? HP, TV, itu cahaya semua. Hah? Tulisan di HP di mana munculnya? Cahaya. Jadi kalau orang dulu bingung kayak apa kok cahaya bisa dipakai untuk nulis. Orang sekarang nggak bingung. Itu udah biasa lihat TV, lihat komputer. Nanti akan ke depan akan lihat hologram. Nanti kalau telepon nanti akan dipencet muncul orangnya tuh. Ngapain? Ngobrol. Bukan hal yang mustahil. Akal bisa menggambarkan itu gitu loh. Dan sudah ada udah ada animasi yang membuat semua itu. Jadi hal-hal yang demikian itu hal-hal yang enggak aneh lah maksudnya. Bagi orang yang mau berpikir, maka Allah mampu menjadikan yang demikian. Jadi lauhnya dari cahaya, kolamnya dari cahaya. Satu tulisan di Lauhil Mahfuz itu besarnya satu gunung. Satu hurufnya. Nah kalau lauh itu mencatat semua kejadian di jagat raya, seberapa besarnya lauh itu? Nah kalau dalam riwayat kan pena itu kan terbelah. Kalau dulu pena itu kayak apa? Ditutul di mana? Tinta ya. Bulat apa tipis? Hah? Tipis, gepeng ya. Hah? Dalam cerita hikmah, ketika pena disuruh nulis la ilaha illallah, pena segera nulis. Terus disuruh nulis Muhammad Rasulullah, pena berhenti. Nanya, Muhammad siapa ya Allah? Kok saya suruh nulis Muhammad? Maka dihukumlah pena itu dengan dibelah dia. Riwayatnya pena kok terbelah itu karena dia lancang makanya nanya Muhammad itu siapa. Ini cerita hikmah namanya. Banyak riwayat-riwayat hikmah seperti itu. Tapi kita hanya wajib mengimani kalau Allah mempunyai makhluk yang namanya arsy, yang namanya kursi, yang namanya kolam, dan yang namanya lauhil mahfuz. Terus ada yang namanya katibun, malaikat pencatat. Ada 3 macam pencatatan. Yang pertama, malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia selama di dunia. Siapa namanya? Raqib Atid. Itu mau siapa aja dicatat itu, mau orang kafir, mau orang mukmin, pendapat yang kuat, semuanya dicatat. Karena orang-orang kafir itu juga akan punya amal baik. Ketika mereka masuk Islam, maka amal baiknya akan diterima. Amal buruknya semua dihapus. Jadi mereka tetap punya suatu catatan. Yang kedua, malaikat yang mencatat apa yang ada di Lauhil Mahfuz, lalu menyampaikannya kepada malaikat yang bertugas di alam setiap tahun. Yang mau terjadi apa nih? Oh, fulan akan dapat rezeki, fulan akan mati, fulan akan ada gempa, fulan akan begini, akan hancur, akan tetap dikirimkan ke para malaikat yang bertugas masing-masing. Yang nyatet rezeki akan lihat, oh si fulan hari ini dapat rezeki, oh fulan akan. Makanya diriwayatkan dulu setan itu bisa mondar mandir langit ngeliatin lauh. Jadi dia tahu bocoran yang akan terjadi gitu loh. Makanya ahli nujum dulu itu ya banyak benernya, karena dapat bocoran dari iblis. Kalau sekarang nggak ada.
Wa kadzdzabul munajjimun. Semua nujum bohong. Kalaupun benar nggak pasti. Hanya ngepasin saja itu pas benar. Nggak ada data yang bisa menjadikan dia benar dalam menebak sesuatu. Yang ketiga, malaikat yang mencatat apa yang ada di buku catatan amalnya malaikat katabah lalu diletakkan di bawah arsy. Setelah malaikat Raqib Atid mencatat, kemudian dilaporkan, distorkan, disalinlah buku itu dan diletakkan di bawah arsy. Yang nanti buku-buku itu akan diserahkan lagi kepada manusia. Artinya akan disalin dengan buku yang panjang tadi. Jadi malaikat punya catatan buku tiap tahun nih, buku tahunan. Nanti disetorkan kepada malaikat, dijadikan buku induk, tercatat semua seumur hidup kamu terus tercatat. Ini akan diserahkan semua catatan amal seumur hidup kita. Maka dikatakan panjangnya buku itu sampai sepanjang mata memandang. Kalau malaikat Raqib Atid hanya punya buku catatan tahunan, nggak bertahun-tahun, nggak tiap tahun store, tiap tahun store. Dikatakan setiap nisfu Sya'ban. Malaikat menyetorkan buku catatan tersebut dan disalin oleh malaikat katibun yang ada di langit. Ketiga, tugas malaikat pencatat. Adapun lauh pencatatnya bukan malaikat, tapi kolam langsung yang menulisnya atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tugas malaikat yang menulis lauhil mahfuz, tapi kolam itu diperintah oleh Allah untuk menulis. Ini katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar gesekannya kolam. Kalau kolam itu tiap waktu mencatat, yang dicatat itu amal yang akan terjadi, itu catatannya itu melebihi mesin printer. Mau printer aja cepet langsung jadi gitu. Nah kalau lauhil mahfuz kok nulisnya begitu lah, kapan kelarnya gitu. Sedunia yang dicatat ya, dari kapan sampai kapan. Jadi jangan bayangin gimana proses pencatatannya, jangan dibayangin gitu loh. Nah sekarang aja mesin printer secanggih itu, maksudnya data berlembar-lembar hanya di print keluar semua tuh, tercetak semua gitu loh. Maka kolam yang diciptakan oleh Allah super canggih dari apa yang ada, begitu bisa mencatat sesuatu yang begitu banyak. Adapun seorang mukmin tidak dianjurkan membahas perihal bentuk dan sifat dari apa-apa yang sudah disebutkan tadi. Nggak ada perintahnya, nggak ada. Kita hanya wajib mengimani keberadaannya. Adapun zatnya semua itu dan sifat-sifatnya hanyalah Allah yang mengetahuinya. Nah, kita kembali kepada Allah. Wallahu a'lam, nggak tahu. Kayak apa bentuk spesifiknya lauhil mahfuz, nggak tahu. Kayak apa arsy, nggak tahu. Kursi kayak apa, nggak tahu. Artinya kalau digambarkan kan dari tiap tiang ke tiang yang lain jaraknya ribuan tahun perjalanan, menunjukkan besarnya atau harus bayangin kalau arus itu menaungi jagat raya ini, maksudnya sebagai atapnya jagat raya ini. Jadi semuanya ada di bawah arsy-nya Allah. Maka di bawah arsy itu ada kursi, kemudian ada pula nanti lauhil mahfuz dan kolam serta malaikat katibun.
Inilah yang diperintahkan oleh Allah kita untuk mengimani kelima perkara tersebut. Dan juga Allah menciptakan semua itu mengandung hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan arsy bukan untuk dipakai oleh Allah. Allah menciptakan arsy bukan untuk digunakan dan Allah mengambil manfaat dari arsy, tidak. Begitupun menciptakan semua itu katibun. Allah menciptakan malaikat pencatat bukan untuk mencatat amalnya manusia yang nanti biar Allah nggak lupa, nggak ada. Karena semua amal-amal itu nggak diperlukan oleh Allah, bahkan akan dikembalikan kepada manusia itu sendiri, bukan akan terpakai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengimani itu semua, yang mana pasti ada hikmah di belakang itu semua, yang hikmahnya kembali kepada makhluk. Mustahil itu semua ada keuntungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu Allah itu adalah al-ghaniyul mutlak, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, zat yang maha kaya, yang mana Allah ada sebelum arsy itu ada. Allah ada sebelum kursi itu ada, hingga Allah tidak membutuhkan arsy, tidak membutuhkan kursi. Makanya kata orang-orang Mu'tazilah apa? Apa orang-orang Mujassimah? Allah itu ya tidak mengalami perubahan. Artinya sebelum menciptakan arsy Allah di situ. Setelah menciptakan arsy ya di situ, cuma di bawahnya ditambahin arsy gitu doang gitu loh. Jadi Allahnya nggak kemana-mana, di situ-situ aja, cuma di bawahnya ditempelin. Ini gambaran mereka untuk mengimajinasikan bahwa Tuhan itu berjisim, beranggota. Nah, inilah mereka kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Artinya keluar dari apa yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Selagi mereka mengatakan Allah itu jisim lakal ajsam, maka hukumnya apa? Bid'ah. Tapi kalau Allah mengatakan Allah itu jisim seperti jisimnya kita, maka hukumnya kafir bil ijma'nya para ulama. Ya, inilah yang berkaitan sama apa? Keimanan kita kepada apa yang menjadi isinya alam akhirat. Kalau ditanya berkaitan pula nanti sama surga, neraka, itu semua urusannya alam akhirat. Dan kita wajib mengimaninya sebagai apa? Bentuk ta'abbud, bentuk apa? Ibadah kita, yang rupanya ibadah imaniyah. Lah, andai kita itu nanti sampai pada sakaratul maut, maka dikatakan orang kalau nyawanya udah di mana? Tenggorokan, imannya nggak diterima. Kenapa? Karena orang yang nyawanya sampai tenggorokan sudah dibuka oleh Allah alam akhirat, hingga dia sudah bisa melihat apa-apa yang di alam akhirat. Kalau begitu sudah nggak ada gunanya dia iman, gitu loh. Yang namanya iman itu sebelum kamu melihat perkara gaib. Apa gaib itu? Gaib itu perkara yang tidak bisa terdeteksi, diinformasikan tapi nggak bisa kamu deteksi, nggak bisa, namanya alam gaib, perkara gaib. Lah kalau sudah dibuka itu semua, sudah bukan perkara gaib, berarti nggak ada gunanya iman kalau sudah di kerongkongan, gitu. Makanya nggak diterima iman seseorang ketika nyawanya sudah di tenggorokannya. Kenapa? Karena apa yang jadi isinya alam akhirat dia sudah bisa melihatnya, hingga dia sudah tidak lagi disebut orang yang mengimani perkara gaib. Bukan percaya lagi dong nyatanya. Ini apa? Nyata, gitu loh. Nah, kalau ada urusannya saya bisa melihat Tuhan di dunia, berarti bukan iman dong. Berarti nyata. Berarti Allah itu nggak masuk rukun iman kalau begitu, gitu loh. Rukun imannya kurang satu maksudnya. Allah nggak perlu diimani karena maksudnya udah lihat nyata, gitu loh. Berarti yang perlu diimani yang lainnya apa? Malaikat. Saya belum lihat tuh malaikat.
apa? Hari akhir. Terus apa? Surga, neraka saya belum. Kalau Allah udah lihat, berarti Allah nggak perlu lagi diimani. Gimana? Jadi iman itu kita diperintah bagian dari ta'abbud, kepatuhan kita, ketaatan kita untuk meyakini semua yang diberitakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimaninya tanpa terkecuali. Apapun yang Nabi beritakan itu pasti akan kita dapati. Ketika kita dapati namanya apa? Semua itu perkara yang hak. Sekarang kita yang menemukan itu semua adalah bentuk dari sidiknya Nabi. Semua itu pasti akan kamu jumpai. Ketika nanti kamu jumpai namanya perkara hak. Jadi sidik itu ucapan yang cocok sama kenyataan. Hak apa? Kenyataan yang cocok sama ucapan. Makanya kalau ada orang mau mati itu kan apa? Al jannatul hak wan naru hak wan munkar wan nakir hak. Kenapa? Oh, dia udah nemu kenyataannya, gitu loh. Udah nemu bukti kebenaran apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai situlah fungsi kita untuk mengimani semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita menggambarkan, tanpa kita merekayasa, tanpa kita memikirkan bagaimana keadaan itu semua, enggak. Cukup mengimani apa yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap bisa mengimani ini semua sampai akhir hayat kita, mati membawa iman, mati membawa keyakinan yang benar hingga selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal Alhamdulillah.